लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में दो ऐसी सरकारी एजेंसीज हैं जो हर रोज हर पल जंग लड़ रही हैं, इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई. Berlatar di negara Irak, cerita diawali dengan memperlihatkan mantan anggota RAW atau pasukan khusus India sedang dikejar oleh salah satu agen terbaik RAW karena diduga telah menjual data-data pribadi negara kepada pihak musuh dan kisah akan berfokus pada seorang agen terbaik RAW bernama Tiger yang menghabisi rekannya sendiri sebab telah berkhianat kepada negara. Tak lama muncullah sekelompok orang yang sedang mengejarnya karena diketahui jika Tiger adalah sosok agen khusus yang sangat sulit untuk dikalahkan sehingga di tengah pengejaran yang masih berlangsung, Tiger sempat dibuat kewalahan ketika harus menghadapi puluhan orang yang mengejarnya. Namun karena Tiger adalah agen terbaik India, ia pun dengan mudah mampu menghabisi mereka semua. Tak sampai di situ, Tiger berusaha menarik perhatian warga sekitar dengan cara menyewerkan uang agar dirinya bisa melarikan diri dari kejaran orang-orang yang terus memburunya. Setelah selesai dengan tugasnya, kehadiran Tiger menjadi pusat perhatian semua tetangganya. Meski begitu, ia tidak terlalu memperdulikannya dan langsung kembali bekerja seperti biasa untuk melakukan pertemuan dengan atasan. Di sana sang atasan Tiger yang bernama Senoy memintanya agar mengambil cuti selama beberapa hari setelah melihat anggota terbaiknya mendapatkan beberapa luka di wajahnya. Tapi Tiger menolak permintaan cuti tersebut karena merasa luka yang didapatkannya tidak berpengaruh sedikit pun pada misi yang akan dijalani. एक दिन अचानक डेस्क की पोस्टिंग मिल जाएगी और आपकी तरफ बैठ के फाइल पढ़ता रहूं सर. ठीक है. Tak lama, Tiger kembali mendapat misi memata-matai seorang ilmuwan bernama Profesor Kidwai yang saat ini berada di negara Irlandia demi menghentikan penyerangan rudal dari negara tetangga karena diketahui jika Profesor Kidwai ini telah membelot dan bekerja sama dengan Pakistan dalam merancang sebuah senjata paling mematikan. बस ऑब्जर्व करो इनको, ओके? ओके सर. Setibanya di Irlandia, Tiger langsung bertemu dengan Profesor Kidwai dan berusaha mengikutinya. Tapi sang profesor sama sekali tak menghiraukan keberadaannya dengan alasan hari ini beliau sedang sibuk meski Tiger mengikuti sampai ke rumahnya. Sorry, got to take Rocket out. यहीं पे इंतजार कर लूं. Tanpa sepengetahuan Tiger, rupanya Profesor Kidwai sudah tidak berada di rumahnya lagi. Merasa ada kesempatan, ia pun berusaha masuk dan dikejutkan dengan kehadiran seorang gadis bernama Zoya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga Pak Profesor. Will you please leave? Sampai malam tiba, Profesor Kidwai masih tak kunjung pulang ke rumah, di mana Tiger memperkenalkan diri kepada Zoya dan memasukkan identitasnya dengan mengaku sebagai seorang penulis bernama Manish Chandra yang karena Tiger tak memiliki teman satupun di negara ini, ia pun meminta bantuan kepada Zoya agar mencarikan hotel untuk tempat tinggalnya sementara waktu. मेरे रास्ते में है. Meski ada beberapa hotel yang kosong, ia beralasan jika semua hotel yang ia singgahi telah penuh sehingga tak ada pilihan lain bagi Zoya selain mempersilahkan Tiger tinggal sementara waktu di apartemen sahabatnya yang kebetulan saat itu sedang mudik. ठीक है. Thank you. Di sana Tiger berusaha mencairkan suasana dengan sedikit berbohong terkait dirinya yang tidak pernah sedekat ini dengan seorang perempuan karena sebelumnya ia selalu dijauhi oleh para wanita yang didekatinya meski Tiger sendiri sangat pandai dalam hal memasak. कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलती. क्या कद्दू? Keesokan harinya, Tiger mengajak Zoya sarapan pagi sambil membahas mengenai dirinya yang ingin bertemu dengan Profesor Kidwai dengan alasan sebagai bahan referensi buku baru yang sedang ia tulis tentang orang-orang sukses yang berasal dari India. Tanpa Zoya sadari, rupanya di sana ada salah satu rekan Tiger bernama Gopi yang juga ditugaskan untuk menemani Tiger dalam menjalankan tugas ini. I'm getting late for my play rehearsals. See you later.
Tak lama, Tiger langsung bergegas menuju ke rumah Profesor Kidwai untuk meminta persetujuannya agar diizinkan mendampingi beliau selama beberapa hari ini saja demi mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan. आपके बगल में हूँ फिर आप जब कॉलेज जा रहे हो सर मैं आपके साथ चलूँ Saat Tiger sedang bersama Zoya itulah ada sosok misterius yang membuntutinya dan terus memotret kebersamaan mereka. Entah apa yang orang misterius itu rencanakan, tapi yang pasti Tiger mendapati kaman dari sosok tadi kenal tepat ketika dirinya baru saja tiba di apartemen. Insiden semalam langsung Tiger sampaikan kepada Gopi secara diam-diam sebab tak ingin ada orang lain yang mengetahui siapa mereka sebenarnya. Yang di situ Tiger menjelaskan jika kemungkinan orang yang menikamnya semalam bukanlah orang biasa karena dinilai sudah terlatih. थोड़ा पर्सनल नहीं है? Atas permintaan dari Zoya, Tiger pergi ke sebuah teater untuk menemaninya mempersiapkan tempat ini yang sebentar lagi akan digelar sebuah pertunjukan. Disinilah Tiger mulai menunjukkan rasa suka terhadap seorang wanita yang baru pertama kali ia rasakan. Tanpa menunggu waktu lama, Tiger mengajak Zoya pergi ke sebuah danau untuk mengungkapkan perasaannya yang selama ini dipendam. Dan tanpa Zoya pun memiliki perasaan yang sama terhadap Tiger, meski ia lebih memilih pergi meninggalkannya yang entah karena alasan apa. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Tiger yang saat itu hendak akan pergi ke rumah Zoya secara kebetulan bertabrakan dengan seorang warga lokal. Yang di sana, ia merasa jika orang yang barusan berpapasan dengannya adalah orang yang telah menikamnya kemarin malam dan langsung berusaha mengejarnya sehingga di tengah kejar-kejaran yang masih berlangsung, orang misterius itu masuk ke dalam sebuah MRT berusaha melarikan diri. Tiger yang tak ingin kehilangan jejaknya pun terus melakukan pengejaran dan sayangnya, Tiger pun kehilangan jejak si orang misterius itu setelah dirinya berusaha menyelamatkan seluruh penumpang MRT yang hampir saja mengalami kecelakaan. Hal itu tentu membuat Gopi sangat marah karena insiden barusan bisa saja menyebabkan semua warga mengetahui identitas aslinya. उसको क्या पूरे शहर को पता चल गया होगा तू राइटर नहीं है? ठीक है और सुन, अपना थोपड़ा ठीक कर. ठीक है करता हूँ Tepat saat pertunjukan teater dimulai, Tiger pergi ke sana untuk pertama kalinya melihat penampilan dari Zoya. Tak lama, ia mendapat telepon dari Gopi yang memberi informasi mengenai ada sosok tak dikenal di rumah Profesor Kidwai. Sehingga tanpa berpikir panjang, Tiger pun langsung pergi menuju ke rumah Pak Profesor saat itu juga. Setibanya di rumah Profesor, Tiger dikejutkan dengan kehadiran sosok tak dikenal yang ternyata itu adalah Zoya. Tak sampai di situ, Tiger lagi-lagi dibuat tercengang dengan pernyataan dari Zoya yang mengatakan jika dirinya merupakan salah satu agen khusus negara Pakistan. मैं अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूंगी. Pernyataan dari Zoya tentu membuat Tiger sangat marah karena merasa telah dikhianati oleh orang yang ia cintai. Apalagi ketika mendengar jika semua ini bagian dari rencananya. Meski merasa marah, Tiger masih sempat menawarkan kerjasama dalam menjalankan misi ini agar tidak ada korban di antara mereka berdua. Namun karena Zoya menolak tawaran tersebut, Tiger tidak memiliki pilihan lain selain menghabisinya. Beberapa minggu setelah misi bertemu dengan Profesor Kidwai selesai, Tiger kembali ke India dan menyerahkan semua laporan tentang Profesor Kidwai kepada Shenoy dan meminta izin agar memberikan tugas pengawasan untuk sementara waktu dengan alasan sudah sangat kelelahan, padahal sebenarnya ia masih merasa sakit hati dengan Zoya yang telah tega mengkhianatinya. रेडी अपने नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए? सर थोड़ा थक गया हूँ फील्ड ऑपरेशन से Belum saja sehari bekerja di bagian pengawasan, Tiger tiba-tiba meminta sang atasan agar mengirimnya ke Istanbul setelah melihat data-data talajim dari divisi tersebut. Hal itu Tiger lakukan sebab ia sadar jika pertemuan para diplomat yang akan diselenggarakan di Istanbul sudah dipenuhi banyak sekali mata-mata dari seluruh dunia yang bisa saja membahayakan pihak India. ठीक है टाइगर, निकालो अपने सूट और
चलो इस्तांबुल। Setibanya di Istanbul, kedua diplomat antara India dan Pakistan dipertemukan pada pertemuan ini, yang di situ kita akan sangat dibuat terkejut dengan kehadiran Zoya yang ternyata masih hidup dan ikut dengan rombongan diplomat Pakistan. Di sinilah terungkap bahwa orang yang telah Tiger habisi bukanlah Zoya, melainkan salah satu agen khusus Pakistan yang pernah menikam Tiger di apartemennya sendiri. चले जाओ यहाँ से मेरे भी लोग पहुंचते ही होंगे Melihat Zoya pergi di ruang pertemuan, Tiger lekas menyusulnya dan pergi menuju ke suatu tempat untuk menanyakan apa alasan Zoya melakukan ini semua, sambil mengungkapkan jika dirinya benar-benar mencintai Zoya tanpa memandang apapun. बोलो जाए तब भी मैं वही कहता इतना आसान नहीं होता सब कुछ Di sana Zoya mengungkapkan bahwa dirinya juga sebenarnya menyimpan rasa yang sama kepada Tiger, namun karena kedua negara ini terlibat perselisihan saudara dan keduanya merupakan agen perwakilan terbaik negaranya masing-masing, Zoya berpendapat bahwa mereka ditakdirkan Tuhan untuk tidak pernah bisa bersatu meski memiliki perasaan yang sama. I'm ISI you are RAW हम दोनों दुश्मन हैं Tepat saat para diplomat menghadiri sebuah acara pesta, Tiger menghampiri Zoya dan mengajaknya untuk kawin lari agar bisa memulai kehidupan baru, meski hal itu bisa saja memicu konflik dari kedua negara kembali memanas. जाने हमारे दो मुल्क कब तक लड़ते रहेंगे Keesokan harinya pasukan khusus RAW dan ISI kehilangan kedua agen terbaik mereka yang ternyata Zoya memutuskan mengikuti keinginan dari Tiger untuk melarikan diri. Bahkan Tiger mengambil semua uang yang ada di rekeningnya agar bisa memasukkan identitasnya dan pergi sejauh mungkin dari negara mereka berdua. Kepergian Tiger tentu membuat atasannya, yakni Senoy, sangat khawatir karena tak ingin Tiger membocorkan semua rahasia keamanan negara India kepada pihak musuh. Tapi Gopi yakin jika Tiger tidak akan dengan mudah memberikannya begitu saja. लेकिन टाइगर ये इन्फॉर्मेशन मरते दम तक किसी के हाथ में नहीं देगा Berlokasi di negara Turki, Tiger secara tak sengaja melihat beberapa anggota ISI yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Abrar berada di sana. Ia juga dikejutkan dengan fakta bahwa Zoya masih merupakan bagian dari ISI dan berniat menyerahkan informasi kepada Abrar tepat saat mereka berdua berada di bandara esok pagi. मैं उसको एयरपोर्ट ला रही हूँ थोड़ी देर में हम कजाकिस्तान की फ्लाइट पकड़ेंगे 10:30 की Entah apa yang sebenarnya Zoya rencanakan, tapi yang pasti ia meminta Tiger agar berhati-hati karena bandara ini sudah dikepung pihak kepolisian. Bahkan Zoya mengubah rute penerbangan yang tadinya hendak pergi ke negara Kazakhstan malah pergi ke negara Kuba demi menghilangkan jejak dari pengejaran. Rupanya semua rencana yang telah ISI dan Abrar susun sudah lebih dahulu disadari oleh Tiger. Hal itu tentu membuat Zoya merasa heran karena pria ini tetap pergi ke bandara meski memiliki resiko yang sangat tinggi, di mana Tiger mengaku bahwa dirinya sudah percaya 100% terhadap Zoya yang tak mungkin membiarkannya ditangkap begitu saja. Sementara itu di Kazakhstan, kedua pasukan khusus RAW dan ISI masih menunggu kedatangan Tiger dan Zoya yang akan segera mereka tangkap. Tanpa sadar jika orang yang sedang mereka incar sudah lebih dahulu mengubah rute penerbangannya dan tak mungkin bisa untuk ditangkap. Kabar mengenai hilangnya Tiger sampai ke telinga Senoy yang langsung meminta Gopi agar membawa Tiger kembali baik hidup atau mati karena beliau tak ingin jika informasi mengenai RAW sampai kepada organisasi ISI Pakistan. ढूंढते रहो हमें ढूंढना ही पड़ेगा Setibanya di negara Kuba, Tiger dan Zoya hidup bahagia berdua tanpa ada yang menghalangi. Namun masalah muncul ketika sekumpulan preman berusaha merampok tas milik Zoya sehingga insiden penyerangan yang dilakukan Tiger dan Zoya langsung diidentifikasi oleh anggota polisi Kuba. Apalagi kejadian itu berhasil terekam oleh kamera CCTV, di mana rekaman itu sendiri dikirimkan oleh kedutaan India kepada pihak RAW agar segera mengidentifikasinya.
Semenjak insiden kemarin malam, Tiger dan Zoya menjadi buronan para anggota polisi Kuba yang berniat menangkap mereka berdua, yang karena Tiger merupakan agen terbaik RAW, ia pun mengetahui jika keberadaannya sudah diincar oleh para polisi, sehingga Tiger meminta Zoya pergi ke bank terdekat untuk mencairkan sisa uang di dalam rekeningnya agar dapat melarikan diri dari negara ini. Setelah berhasil mendapatkan sebagian uang, Tiger memutuskan membeli sebuah mobil bekas untuk mereka melarikan diri, sementara Zoya menunggu di dekat bank supaya semua uang yang ada di tabungan itu bisa cepat untuk dicairkan tanpa Zoya sadari jika Abrar sudah berada di sana untuk menangkapnya. Tak lama, Tiger kembali sambil membawa mobil yang sudah dijanjikan tanpa mengetahui apa yang dialami oleh Zoya. Yang di sana, Zoya mengatakan jika mereka sudah dikepung oleh pasukan ISI dan tidak bisa lari kemana lagi. Entah apa yang Tiger rencanakan, ia meminta Zoya agar berlari ke arah sebuah bus yang sedang lewat agar dapat melarikan diri sehingga... Di tengah pengejarannya masih berlangsung, Tiger sempat mendapat kesulitan ketika dirinya berhasil dikepung oleh anggota polisi dan pasukan ISI. Namun ketika melihat Zoya masih berusaha melarikan diri, ia pun juga berusaha memberikan perlawanan dan... Melihat Zoya berhasil ditangkap oleh pihak ISI atau agen Pakistan dan juga para polisi setempat, Tiger dengan cepat menemui Gopi yang kebetulan berada di sana atas perintah dari Senoy. Ia meminta Gopi agar membantunya membebaskan Zoya sebelum pihak ISI memulangkan gadis pujaan hatinya ke Pakistan. अंदाजा है ना तुझे जोया हमारे साथ हिंदुस्तान चलने के लिए तैयार है Tanpa berpikir panjang, Gopi menyetujui permintaan dari Tiger dan langsung menyusun rencana pembebasan Zoya bersama para anggota RAW yang lain, di mana Tiger berencana menghadang pasukan ISI saat mereka sedang menuju ke bandara. तुम यहाँ कल सुबह 8 बजे शाम Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kita akan diperkenalkan dengan rombongan pasukan ISI yang dipimpin oleh Abrar sedang membawa Zoya untuk dikembalikan ke Pakistan. Namun di tengah perjalanan, Tiger dan pasukan RAW langsung menghadangnya dan... Setelah berhasil membawa Zoya kembali, awalnya Gopi sempat berpikir jika Tiger akan bergabung kembali bersamanya. Tapi siapa sangka, Tiger hanya memanfaatkannya untuk membantu Zoya sehingga adegan kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Melihat semua jalan sudah dikepung oleh pihak RAW dan ISI, maka Tiger pun memutuskan melarikan diri dengan cara yang cukup gila seperti ini. Sadar jika di tempat ini sungguh dekat dengan area penerbangan, Tiger berusaha secepat mungkin sampai di sana sebelum pasukan RAW dan ISI menangkap mereka. Setibanya di lokasi, Tiger meminta Zoya agar segera menyalakan mesinnya, sementara dirinya akan berusaha sebisa mungkin memperlambat pasukan RAW dan ISI. Di tengah pengejaran, Tiger sempat mendapat kesulitan ketika pasukan RAW dan ISI terus melancarkan beberapa serangan ke arahnya. Namun beruntung, ia masih bisa melarikan diri meski sempat terkena tembakan. Beberapa bulan berlalu, Tiger kembali menelpon atasannya untuk memberi kabar mengenai dirinya yang sudah hidup bahagia bersama pujaan hati yang tinggal di negara yang tidak Senoy ketahui. Yang di sana, Tiger menjelaskan bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan tugas yang pernah atasannya berikan saat itu. नहीं सर फर्ज भूला नहीं दुश्मन से प्यार करना
गद्दारी है। Bukan hanya itu saja, Tiger juga menjelaskan jika dunia ini tidak ada musuh yang abadi, apalagi ketika mengingat dirinya mencintai seorang wanita dari Pakistan yang notabene adalah musuh dari India. Tapi semua ini tidak berarti apa-apa selama masih ada cinta di dunia ini. Bahkan Tiger juga mengatakan bahwa dirinya akan kembali ke negara tercinta saat kedua negara itu sudah dalam kondisi damai tanpa ada peperangan. Dari sinilah pihak RAW dan ISI mencatatkan nama Tiger dan Zoya sebagai agen yang telah hilang dalam dokumen pasukan khusus masing-masing. Bahkan berita kehilangan mereka telah disiarkan ke seluruh penjuru dunia karena kedua belah pihak tidak mampu menemukannya dimanapun. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah cinta tak pernah memandang baik buruknya seseorang. Bahkan cinta dapat menyatukan kedua orang yang saling berbeda pandangan. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kopi pahit Abu Jahal.